Edan teman-teman, jadi ini Iran ini berhasil nyikat pasukan Amerika sampai habis. Nanti aku mau bahas. Ini pasukan Amerika yang ada di dekat Kuwait yang mau jadi basis invasi darat. Nah, habis ini aku juga mau kasih kalian tutorial buat ngalahin Amerika teman-teman. Gampang kok ternyata kalau berkaca dari Iran. Nah, sementara ada kabar yang juga beredar dengan sangat kencang sekali karena ada beberapa buktinya. Militer Amerika ini dihabisi bener-bener tanpa sisa teman-teman. Ini ada di salah satu pulau yang dekat dengan Kuwait, dan kemudian ada lagi nih pasukan Amerika dipermalukan. Pasukan khususnya Delta Force yang kemarin invasi ke Venezuela, nggak sampai 4 jam berhasil ngambil Presiden Maduro di Venezuela ini. Sebanyak sekitar 50 orang ini berhasil dipukul mundur, bahkan beberapa itu ditangkap sama militernya Iran teman-teman. Ini mereka dinetralisir di area daerah Selat Hormuz yang kegayaan kayaknya mau nyelamatin ini nih, kegayaan mau nyelamatin kapal-kapal yang tersandera di situ. Nah, kemudian kita ke regionalnya, pindah ke sekitaran Asia Tenggara karena ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu kan kemarin mengeluarkan statement dari awal ya, semenjak perang ini meletus kemudian, tapi karena Presiden Prabowo diem-diem aja, jadinya 2 kapal tanker Indonesia ini masih tertahan di sana, sedangkan kapal-kapal Malaysia itu bantai, bisa lewat keluar masuk dengan santai aja. Nah, ini bukan cuman itu sih sebenarnya. Kan kemarin di awal-awal meletusnya perang Ramadan di Iran ini, Presiden Prabowo itu kan ini ya menawarkan diri jadi mediator, jadi juru runding, juru perdamaian, menawarkan diri seperti itu. Tapi ya dilepeh, malah yang di welcome, bener-bener di welcome itu Turki sama Pakistan yang sekarang bener-bener pegang pesan dari 2 negara ini. Israel enggak, Pakistan enggak punya hubungan diplomatik sama Israel. Nah, ini sebenarnya sangat penting sekali teman-teman. Ini menunjukkan posisi Indonesia di kancah internasional. Kan kita tahu ya, Presiden Prabowo itu dari awal kepemimpinannya warawiri luar negeri terus. Tapi ya enggak sekalipun isu tentang ini dibahas. Ini kan yang kemudian meletus duluan kan akhirnya. Isu ini yang kemudian jadi urgent, bahkan jadi dunia ini seakan-akan semuanya matanya terfokus pada situ. Bukan cuma matanya yang terfokus, tapi kepentingannya juga terfokus ke situ. Nah, kunjungan ke Iran kayaknya nggak pernah deh. Tapi kalau ke Arab yang lainnya kayaknya sering. Dulu kan Presiden Prabowo tinggal lama itu di Jordania. Nah, sebenarnya Presiden Prabowo ini harus banyak-banyak berdiskusi dan ngobrol sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim sih. Kan mereka berdua ini akrab ya. Pas waktu Anwar Ibrahim di penjara di era pemerintahannya Mahathir Muhammad kan Pak Prabowo itu sering jenguk, kalau nggak salah gitu ya kabarnya ya. Masa kalah sama Jepang? Jepang itu yang jelas-jelas ada pangkalan militernya Amerika di negaranya aja, kapalnya disuruh lewat ini loh, kapalnya disuruh lewat baik-baik aja. Jangan-jangan ini gara-gara BOP? Ya nggak apa-apa lah kalau belajar sama Malaysia, belajar sama Anwar Ibrahim. Kan Pak Prabowo juga belajar sama Jokowi, jadi guru politiknya. Hidup Jokowi! Wah, kaget. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Sebenarnya teman-teman, kalau tutorial untuk mengalahkan Amerika Serikat itu gampang doang. Udah tercermin kok sekarang di kejadian di Iran itu. Amerika superpower? Ya memang. Tapi ternyata bukan berarti nggak bisa dikalahkan. Ternyata cuman butuh sovereignty atau butuh kedaulatan tentang Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Satu lagi yang penting sebenarnya ukhuwah atau persatuan ini menjadikan masyarakat yang di Iran ya semuanya bersatu untuk melawan Amerika dan Israel. Israel nggak ada kabarnya ngomong-ngomong, hancur ya udah ya. Ada Israel itu sebenarnya hancur. Habis ini aku mau buka sebentar teman-teman. Nah,
kita mau ngobrol-ngobrol tentang krisis energi, krisis BBM yang melanda berbagai negara. Bahkan Australia mulai antri. Kemarin kan banyak tuh antri di Thailand, kemudian India, Bangladesh, bahkan Filipina mengumumkan krisis energi. Nah, tapi Indonesia enggak, jangan khawatir teman-teman. Jalur distribusi BBM Indonesia itu sangat berbeda karena sangat kompleks. Kenapa? Sangat kompleks, banyak maklarnya. Itu kan kemarin Pertamina korupsi dan ada yang benar-benar masih dikejar sampai sekarang. Mana ya kabarnya, belum kena. Cuman buat kita sendiri ya, jangan ongkang-ongkang kaki teman-teman. Di pertengahan tahun ini bakalan ada goncangan dan ancaman lebih besar yang menanti. Kita bakalan bahas prediksi pemerintahan juga ya, seperti apa. Kenapa aku sekarang mau geser bahas ke Indonesia juga nanti setelah ini. Nah, aku itu sebenarnya malas ngulang-ngulang teman-teman. Israel itu jelas hancur. Nanti footage-nya tetap aku kasih Israel hancurnya seperti apa. Iran hancur. Yang dihancurkan bukan cuma infrastruktur atau masyarakatnya. Yang diserang itu masyarakat sipil jelas. Kemudian Universitas Teheran ini diserang. Ini untuk melemahkan pendidikan. Nah, apa kabar pendidikannya negara Konoha? Gimana ini? Akademi ninjanya negara Konoha gimana? Masih baik-baik aja nggak? Nah, apakah Amerika baik-baik aja? Enggak, Amerika itu juga hancur. Politiknya bergejolak sangat sangat nggak baik sekali antara Partai Republik dan Partai Demokrat ini. Tapi diredam karena apa? 70% anggota Senat yang ada di Amerika ini terafiliasi dengan Israel. Makanya kepentingan Amerika nggak terlalu dibahas karena ternyata Amerika itu banyak banget jangki itu pecandu fentanyl yang kemudian kayak zombie hidup itu loh. Itu waduh, rusak negaranya gitu kok mau dibandingin sama Iran. Beda banget. Bukan berarti aku bangga-banggain Iran nggak ada salah ya. Nggak seperti itu. Tapi ini negara berdaulat. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, yang aku bahas di awal tadi. Iran itu menyerang basis Amerika. Ini bukan pangkalan, ini basis Amerika yang akan menjadi titik untuk invasi darat di Pulau Bubian. Pulau Bubian itu ujung atas dekatnya Kuwait. Ternyata Kuwait teman-teman yang mau ngasih fasilitas itu, dan beberapa negara lagi nanti akan terbuka kok. Nanti akan benar-benar terbuka. Nah, serangan kombinasi antara misil dan drone ini berhasil mengeliminasi semua pasukan Amerika. Nah, tentu saja Amerika seperti biasa nggak ada konfirmasi karena Amerika ini nggak pernah konfirmasi memang jumlahnya berapa yang jatuh korban segala macam. Tapi Iran itu selalu jujur teman-teman. Bahkan ada video dari marinir Amerika Serikat yang kabarnya ketangkep di Selat Hormuz. Itu benar-benar diinterogasi, dipermalukan. Itu memang nggak secanggih itu ternyata militernya Amerika. Ya memang canggih sih, tapi kalau lawan Iran sepertinya beda cerita deh teman-teman. Oke, kita pindah lagi ke Israel. Israel ini kemarin nekat menyerang sebuah pabrik, namanya pabrik Mobarakeh. Pabrik Mobarakeh ini adalah pabrik untuk memproduksi logam, besi ya, besi dan baja. Ini salah satu yang terbesar di area Teluk teman-teman. Ini bahkan kabarnya kalau nggak salah 16% menyuplai kebutuhan logam yang ada di area Teluk. Ini langsung dibales kontan teman-teman. Kemarin udah bilang ya, kalau doktrin perangnya Iran itu berubah dari defensif menjadi ofensif. Makanya kalau serangan-serangan seperti ini ke infrastruktur sipil ini jelas nggak akan dibiarkan dan jelas akan dibalas. Nah, akhirnya dibalasnya di mana? Yang dibalas ini di saluran air bersih ya. Saluran air bersih itu kemudian dihancurkan, dan beberapa pangkalan militernya Israel ini ada menyimpan depot-depot minyak rahasia. Ini berhasil disikat. Kayaknya aja biasa, nggak ada apa-apa, tanah kosong. Begitu misilnya Iran nyampe ke situ, meledak sekali, kemudian meledak berkali-kali. Itu menandakan entah ada minyak atau ada senjata di bawahnya. Itu hancur itu teman-teman. Nah, kemudian Israel ini kan kemarin buka front di Lebanon Selatan ya, ngelawan Hamas ini ya, karena mereka mau ngejajah sih, mereka nggak mau pergi meskipun nanti perangnya udah selesai. Itu berhubungan dengan Greater Israel. Nah, tapi teman-teman, ini Hamas ini ternyata bukan paramiliter yang main-main, karena belasan bahkan puluhan tank Merkava. Tank Merkava itu salah satu tank kebanggaannya Israel ya, dari zamannya perang
perang 6 hari yang lalu, yang di awal-awal itu loh, apa namanya, mandat Inggris diserahkan itu loh, itu ternyata banyak yang sudah dihancurkan, teman-teman. Jadi Israel ini tinggal apa ya, tinggal berpegangan sama serangan-serangan udaranya aja. Ini juga Israel ini bukannya baik-baik aja, ini semakin frustasi nih, frustasi. Oke, yang kemarin bilang apa namanya, video-video serangan ke Israel itu AI siapa? Ngaku aja nggak apa-apa. Ini yang katanya AI itu ketangkep, teman-teman. Ketangkep apa? Ketangkep siaran televisi live internasional, teman-teman. Nah, kehancuran benar-benar terjadi di mana-mana. Bahkan yang live di salah satu stasiun televisi internasional itu, Iron Dome itu benar-benar runtuh. Jangankan rudal buat balas dari bawah, alarmnya itu telat. Udah kelihatan apa namanya, rudalnya Iran di atas kepala itu baru bunyi sirinenya. Nah, ini kan apa ya? Ini menandakan bahwa sistem pertahanannya Israel itu udah nggak karu-karuan, udah lumpuh lah kalau aku bilang. Nah, belum lagi militer Israel ini mulai takut juga karena personilnya habis. Loh, kok bisa personelnya habis? Katanya nggak ada korban. Ya, jangan salah, teman-teman. Ini yang menyampaikan ini komandannya atau panglimanya IDF sendiri, namanya Eyal Zamir. Ini dia sendiri yang sampaikan kalau militer Israel itu benar-benar ada dalam critical point, poin-poin yang sangat krusial, sangat susah personel, karena seperti kalian tahu sendiri ya, banyak warga-warga Israel yang kemudian eksodus kabur melalui jalur darat, udara sekarang sudah sangat susah, dan bahkan jalur laut. Katanya tanah yang dijanjikan itu loh, dijanjikan itu kok kalian sekarang kabur, itu aduh, kasihan banget. Militernya habis. Aku kasihannya bukan sama militernya sih, sama warga sipil yang ini loh, warga sipil di Israel dan orang-orang Yahudi yang di negara-negara lain yang nggak terafiliasi dengan Zionis. Ini ada demo dari komunitas Yahudi Ortodok dan Yahudi Torah itu Taurat itu loh. Itu mereka aja ngedukung Iran kok. Ya memang ini si setan Yahu itu, waduh, kacau ini. Itu dari kawasan Israel ya. Ini waduh, kehancuran di mana-mana, udah nggak bisa dihindari, udah nggak bisa disembunyikan. Kemudian di kawasan-kawasan negara Teluk sendiri, Timur Tengah, Gulf Country, ini Bahrain ini geger ya. Negara Bahrain ini salah satu negara monarki yang pendukungnya Amerika, ngasih beberapa pangkalan militernya untuk nyerang Iran kemarin. Nah, seorang aktivis, seorang pemuda bernama Sayyid Muhammad Musawi ini kemarin ditangkap karena mendukung Iran. Ternyata dia, waduh, nggak tahu ya, diculik kemudian diapakan sama otoritas setempat di Bahrain ini. Ini kemudian dia kehilangan nyawa tadi malam lah ya, baru tadi malam. Hari ini kemudian memantik reaksi keras dari warga Bahrain. Demo di mana-mana, demo besar sekali. Buat sedikit info aja. Kebanyakan di negara-negara Teluk Timur Tengah itu seperti di Bahrain, kemudian di Irak dan di Iran itu memang orang-orang Syiahnya banyak, teman-teman. Orang-orang yang bermazhab Syiah itu banyak. Jadi memang ini seperti memantik reaksi persaudaraan. Ini waduh, ngeri sekali. Apalagi kalau kita ketahui namanya ya, Sayyid Muhammad Musawi, ini berarti ada nama Sayyidnya, nggak tahu aku itu nama atau merupakan arti tertentu. Coba kalian tulis di kolom komentar, karena sama seperti Sayyid Muhammad Ali Khomeini dan Mujtaba Khamenei sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian negara-negara Teluk ini juga geger karena Kuwait ini kan udah ketahuan melek-melek kelihatan mata memfasilitasi di Pulau Bubian itu tadi tentara-tentara Amerika. Ini nggak akan dibiarkan, teman-teman, nggak akan dibiarkan sama Iran, karena Iran langsung bales. Termasuk nanti pesawat-pesawatnya Amerika itu ternyata banyak yang hancur. Aku bakalan cerita kok, tenang aja. Nah, sedangkan karena di negara-negara Teluk ini bergejolak, Qatar itu salah satu negara yang sempat dikucilkan Timur Tengah karena sempat membina hubungan baik dengan Iran. Qatar itu kemudian bilang melakukan konferensi pers resmi kalau intinya negara-negara Arab dan bangsa Persia ini udah hidup berdampingan seperti sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi udahlah, nggak usah kita perang. Itu kan menandakan bahwa mereka oke-oke aja kan sebenarnya sama Iran. Tapi aku nggak tahu Saud itu seperti apa, oke apa nggak sama Iran. Nah, ngomong-ngomong soal Arab dan Palestina,
kalian tahu kan, Yaman itu bertetangga dengan Arab. Ini pasukan-pasukan Houthi yang katanya pasukan sandal jepit itu kemudian masuk. Nah, ini terkonfirmasi hari ini rudal-rudal, bahkan rudal-rudal balistik itu sudah diluncurkan ke berbagai tempat di Israel. Khususnya, wah ini kan kalau Houthi ini agak ngawur ya, nggak penuh perhitungan seperti Iran, karena mereka nothing tulus, salah satu negara miskin kan Yaman itu. Jadi mereka gini aja, menang atau hancur sekalian, meluncurkan rudalnya kemana? Ke fasilitas nuklir di Mona, di Israel, teman-teman. Ini kalau sampai kena, bener-bener kena seperti itu, ini akan menimbulkan radiasi yang nggak hilang bertahun-tahun ini di Israel, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal nuklir ya, ini kan kemarin Israel itu masih nyerang Bushehr power plant pembangkit listriknya Iran itu loh, pembangkit listrik kedua terbesar di Iran, namanya Bushehr power plant. Ini pembangkit listriknya juga tenaga nuklir, dan sayangnya di situ bukan cuma orang Iran yang kerja, bukan cuma kepentingannya Iran, tapi ada kepentingannya Rusia masalahnya. Sekitar 300 sampai 400 orang ilmuwan dari Rusia memang bekerja di situ, teman-teman. Makanya ini Rusia lagi nunggu kabar juga nih. Kalau sampai ada berita sedikit aja ilmuwannya kenapa-napa, kehilangan nyawa di situ, ini Rusia ini menyebutkan bahwa nggak akan ragu-ragu untuk mengambil langkah tegas di situ. Nah, kemudian kita pindah lagi ke benua Amerika. Dalam negerinya Amerika ini gonjang-ganjing sebenarnya. Ya kita lihatnya masih santai-santai aja kan. Tapi di sana politiknya bener-bener lagi gonjang-ganjing. Amerika aja mereka, para pengamat militernya, bahkan former agent atau agent-agent terdahulu dari CIA dan dari Inggris, MI6, agensinya James Bond itu loh, itu udah bilang ini benar-benar salah perhitungan. Amerika ini salah perhitungan dan mereka menuju kekalahan. Memang sekarang sedang kalah dan menuju kehancuran, teman-teman. Ini Amerika itu ternyata maju perang bukan karena laporan dari intelijennya, tapi lebih kepada nurutin Netanyahu dan Pete Hegseth. Pete Hegseth itu menteri perang gitu. Pete, aduh bau banget. Nah, seperti itu. Kurang dari sebulan ini ya. Ini kan perang sekitar 27-28 hari ya. Kurang dari 1 bulan kan. Itu ternyata ruginya Amerika ini ya. 2 kapal induk rusak parah. USS Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford ini rusak parah. Buktinya apa? Kalau Amerika masih membantah itu semua karena serangan Iran, ini rusak parah. Ya, kok nggak berani lagi kapal induknya kemudian ada di situ, ada di negara-negara sekitar Teluk situ, karena mereka paham dan mereka tahu kalau di swarm drone sama misil-misil Iran hancur. Itu akan malu-maluin Amerika di mata dunia, teman-teman. 2 kapal induk hancur. Semua pangkalan militer yang ada di kawasan Teluk Timur Tengah hancur total. Itu ada berapa kerugiannya? Ada peluru berapa? Ada alat-alat apa aja? Ada radar pertahanan apa aja? Ini udah, waduh, miliaran dolar, teman-teman. Kemudian ini kan berita yang beredar kan nggak banyak yang tahu ya. 16-20 pesawat Amerika itu hancur, kena serang. Berhubung itu nggak banyak di pemberitaan, aku sebut aja. Yang kemarin kan F-16, kemudian F-18, kemudian F-35 Raptor. Dan yang paling banyak kena itu sebenarnya KC-135. Mungkin kalian nggak umum ya dengar KC-135 ini. KC-135 ini adalah pesawat untuk pengisian bahan bakar, baik di udara maupun di ground. Ini udah hancur banyak, sekitar segitu. Nah, ini kerugian yang dialami Amerika selama perang Ramadan di Iran ini nggak pernah dialami Amerika sepanjang mereka perang dimanapun, entah itu di Afghanistan, entah itu di Irak dan lain sebagainya, nggak pernah dialami. Bahkan di Vietnam mereka nggak pernah mengalami kerugian sebesar ini, gitu masih disebut menang. Gila, Pak. Nah, sekarang kita pindah lah, itu poin-poin penting yang ada di luar ya. Sekarang kita pindah dulu ke Indonesia. Jadi gini, kalau di Indonesia itu dengan semua kejadian event geopolitik yang ada di global ini kita sangat naif sekali kalau kita masih bilang antek asing. Antek asing itu analoginya kayak gini loh. Kita jadi petinju, kita Indonesia. Kemudian ada negara lain yang punya kepentingan. Terus kita berantem untuk memperebutkan
apa namanya, memperebutkan sabuk juara. Ini kan bukan berantem yang karena dendam atau apa. Enggak, ini memperebutkan hegemoni sabuk juara. Kemudian karena lawan kita jago, antek-anteknya, pukulan-pukulannya ini jago. Habis itu kita kalah terus nangis. Antek asing itu, ini antek asing itu. Apa itu? Daripada kita nangis, itu kan kita nyalahin lawan karena mereka jago. Lah gimana? Kita nggak punya senjata apa buat ngelawan apa namanya yang disebut antek-antek asing itu. Apa itu? Kalau asal nyebut sih semuanya sebenarnya bisa, tapi cara mengatasinya seperti apa ya, itu yang benar-benar harus dilakukan. Karena kalau kita mau nyebut antek asing seperti apa ya, udah dari tahun 65 pergerakan CIA itu udah ada di Indonesia, mengawasi segala macam sejak era Bung Karno dan era Kennedy itu. Nah, Indonesia itu kan negara bebas ya, bebas aktif dan non-blok sebenarnya. Nah, perlu diketahui nggak boleh ada negara yang benar-benar nekan Indonesia, seperti Amerika nekan Indonesia, seperti Cina nekan Indonesia. Kalau bisa semuanya jadi temen itu namanya temen itu ya setara, bukan satu harus nurutin yang lainnya. Seperti contohnya nurutin nurutin kepentingan bangsa lain lah. Itu sebenarnya bukan buat masyarakat kita, itu nggak bagus itu sebenarnya teman-teman. Dari zaman kita sekolah kan kita diajarin ya, kita mesti punya integritas, kita mesti punya prestasi, punya akhlak yang baik, dan lain-lain. Lah, tapi apa meritokrasi seperti itu yang berhubungan dengan integritas, kalian pinter dan lain-lain, itu apa jalan ya di Indonesia? Buktinya ya 10 tahun terakhir di Indonesia itu gimana? Pemerintahannya bukan berdasarkan meritokrasi, tapi kebanyakan nih kalian lihat nih, staf-staf khusus, kemudian jabatan-jabatan strategis, kemudian komisaris tuh yang banyak tuh. Komisaris itu semuanya dipegang sama relawan. Waduh, ya gitulah kalau pendukung Hokage-nya Konoha itu kebanyakan jadi bismillah komisaris kan gitu sekarang yang lagi musim. Nah, seperti itu. Gimana kita yang punya integritas, teman-temanku, kalau aku nggak berintegritas buat itu, teman-teman yang berintegritas kemudian punya wawasan yang luas, bahkan bisa melakukan lebih baik seperti itu harusnya bisa ada sistem penyaringannya yang lebih lagi. Indonesia ini jadi sasaran kepentingan berbagai macam pihak, teman-teman. Banyak pengkhianat juga sih. Mau tahu kepentingannya negara lain yang langsung diakomodasi tanpa pikir panjang, yaitu kereta cepat KCIC itu, Jakarta-Bandung itu. Kok bisa? Itu urgensinya itu loh apa? Jakarta-Bandung naik mobil, naik bis masih banyak. Ngapain harus nambahin kereta cepat yang membebani hutang bertriliun-triliun selama berapa tahun? 100 tahun katanya ekonom-ekonom. Nah, ini kan ini kan hal-hal yang politis sebenarnya. Belum lagi orang-orang lain, pejabat-pejabat yang lain di negeri Konoha ya, itu kebanyakan mereka malah kepentingan pribadi, malah numpuk harta untuk kepentingannya pribadi, numpuk aset. Sayangnya numpuk aset itu sebenarnya nggak apa-apa kalau duitnya bener, kalau duit hasil korupsi numpuk aset, waduh, ya udah kayak nggak takut akhirat aja udah, ya gitulah. Sekarang masuk ke saranku, aku tuliskan ke saranku untuk negara Indonesia ya. Aku dari Konoha mau ngasih saran ke Indonesia. Sekarang ini dua front yang sedang dihadapi ini, dalam dan luar negeri. Tolong diatasi yang dalamnya dulu lah. Dalamnya dulu ini lebih gawat. Karena kita lihat di Iran itu, ketika orang-orangnya bersatu, ketika orang-orangnya benar-benar jadi satu, itu sudah semuanya beres. Lah sekarang, beberapa orang yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan hak-haknya, hak orang lain bahkan, seperti yang kemarin itu aktivis Komnas HAM Andri Yunus itu kemudian ada teror, ada disiram air keras, itu kan bahaya sekali. Negara apa yang nggak berhasil untuk mengatasi teror ke warga negaranya sendiri? Itu kita belum diserang sama militer loh, masih serangan-serangan seperti itu aja. Itu gimana sih kabarnya? Tolong dong, teror-teror seperti itu aja nggak bisa diatasi, apalagi kalau kita kena infiltrasi militer. Ini harusnya seperti daging ikan yang difilet dulu, diambilin, cabutin semua duri dalam dagingnya seperti itu. Presiden itu selalu bilang ya, Presiden Prabowo itu selalu bilang, kita akan akomodasi, tapi jangan ajari kita caranya. Ya udah, aku mau lihat caranya seperti apa.
mengatasi ini? Berapa lama kira-kira kasus-kasus yang terjadi di Indonesia? Kasusnya Komnas HAM dulu dah itu, sama teror-teror yang kemarin yang dikirimin kepala babi. Teror dari dalam negeri aja nggak bisa, apalagi teror dari luar negeri. Aku harap sih segera diatasi. Sampai di sini 2 episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.